Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anta Maulana dengan NIM 30600 12 20 29. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Mutia Sabila Idris Sadik dengan NIM 30600 122 018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sukiani dengan NIM 30600 122 037. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nifat Yami Basira dengan NIM 30600 12 20 70. Kami dari Tempat dengan mata kuliah pengantar tasawuf. Apa sih itu sejarah tarekat dan perkembangannya di Indonesia? Kami akan menjelaskan sedikit sejarah perkembangan tarekat di Indonesia. Tarekat merupakan institusi tasawuf yang berperan penting dalam melenggangkan rumusan ajaran para sufi. Bukan hanya itu, para pengamal tarekat juga memainkan peranan penting dalam menyebarkan Islam ke berbagai kawasan. Lalu kemudian dikenallah Indonesia sebagai dunia Islam. Perkembangan pusat tarekat terjadi pada abad ke-15 dan ke-16. Periode ini menyaksikan bahwa tarekat tidak hanya menjaga eksistensi Islam di berbagai wilayah tapaknya. Penyebaran Islam ke luar dari Arab yaitu seperti Cina, Afrika, Asia Tengah, dan termasuk Indonesia sendiri. Para sufi memainkan peran penting dalam proses Islamisasi di Indonesia. Lahirnya tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, dua tarekat yang disatukan oleh Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Dari berbagai pengaruh budaya mencoba memasuki relungan hati rakyat Indonesia. Dan Islam di hati rakyat Indonesia dihantarkan dengan penuh kelembutan oleh para sufi melalui kelembagaan tarekatnya yang diterima oleh rakyat sebagai ajaran baru yang sejalan dengan nuraninya. Periode setelah Wali Songo ini, penyebaran tasawuf yang secara praktis berafiliasi kepada Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi saat ini sangat populer dan mengakar di masyarakat Indonesia. Penyebaran tasawuf pada periode ini diwarnai dengan banyak tarekat-tarekat yang diburu oleh berbagai lapisan masyarakat. Di kemudian hari kelahiran Syekh Yusuf menambah semarak keilmuan, terutama ajaran tasawuf praktis yang cukup menjadi primadona masyarakat Sulawesi saat itu. Syekh Yusuf sendiri di samping seorang sufi termuka juga seorang alim. Latar belakang keilmuan Syekh Yusuf ini menjadikan penyebaran tasawuf di wilayah Sulawesi ini benar-benar dilandaskan kepada akidah Ahlus Sunnah. Dan Islam di hati rakyat Indonesia dihantarkan dengan penuh kelembutan oleh para sufi melalui kelembagaan tarekatnya yang diterima oleh rakyat sebagai ajaran baru sejalan dengan tuntutan nuraninya. Nah, itulah penjelasan singkat sejarah perkembangan tarekat di Indonesia. Perkembangan tarekat di Indonesia bermula dengan adanya ajaran tasawuf yang dipadukan dengan ajaran sufistik, Indi dan sufistik pribumi, kemudian dianut oleh kalangan masyarakat Islam di Indonesia. Dengan adanya proses tersebut, secara berangsur-angsur, tarekat mulai berkembang di Indonesia. Apa sih itu aliran tarekat-tarekat di Indonesia? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa aliran-aliran tarekat yang ada di Indonesia. Ada banyak sebenarnya aliran tarekat di Indonesia, tapi di sini akan kami jelaskan hanya 10 karena itu yang banyak pengikutnya di Indonesia. Yang pertama tarekat Naqsabandiyah, di mana pendiri dari tarekat Naqsabandiyah ini adalah Muhammad bin Burhanuddin Al-Hawarisi Al-Buhari, yang di mana juga dikenal sebagai Naqsabandiyah atau diartikan sebagai lukisan.
Nah, pada tarekat Naqsabandiyah ini mengutamakan zikir, di mana zikirnya itu hanya mengutamakan lisan, mengutamakan hati daripada lisan. Nah, adapun pokok-pokok ajaran dari Naqsabandiyah ini, yang pertama itu berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah. Yang kedua, meninggalkan rukhsah. Yang ketiga, memilih hukum yang azimah. Yang keempat, memilih senantiasa dalam muraqabah. Dan yang kelima, tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun 6 pokok dasar yang digunakan untuk mencapai suatu tarekat ini. Yang pertama itu ada taubat, yang kedua ada uslah. Uslah itu artinya mengasingkan diri dari masyarakat karena menganggap bertentangan dengan agama. Kemudian ada suhud, ada takwa, ada qanaah, dan ada taslif. Nah, kemudian yang kedua ada tarekat Qadariyah, di mana pendiri dari tarekat ini bernama Syekh Abdul Jailani. Beliau merupakan seorang ulama yang syahid dan mengikuti mazhab Hambali. Nah, adapun dasar pokok ajaran dari tarekat Qadariyah ini, yang pertama tinggi cita-cita, yang kedua menjaga kehormatan, yang ketiga baik pelayanan, yang keempat kuat pendirian, dan yang kelima membesarkan nikmat Allah. Nah, kemudian yang ketiga ada tarekat Syadziliyah, di mana pendiri dari tarekat Syadziliyah ini adalah Abdul Hasan Ali Asy Syadzili. Nah, adapun ajaran pokoknya dari tarekat Syadziliyah ini sendiri, yang pertama bertakwa kepada Allah di tempat sunyi maupun ramai. Yang kedua, senantiasa mengikuti sunnah Rasul, baik itu dalam perkataan maupun perbuatan. Dan yang ketiga, senantiasa kembali kepada Allah, baik dalam keadaan senang maupun susah. Yang keempat, ada tarekat Rifaiyah, di mana pendiri dari tarekat ini adalah Abdul Abbas Ahmad bin Ar-Rifai, di mana ciri khas dari tarekat ini yaitu pada suatu zikirnya yang dilaksanakan secara bersama-sama, kemudian diiringi dengan gendang yang bertalu-talu. Nah, tujuan dari dilakukannya zikir bersama ini untuk agar mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan, seperti berguling-guling di bara api tetapi tidak terbakar sedikit pun. Dan yang terakhir, yang kelima, ada tarekat Hawaliyah, di mana tarekat ini merupakan suatu cabang dari tarekat Suhrawardiyah. Nah, kemudian Suhrawardiyah ini menciptakan sebuah karya kitab yang berjudul Ihya Ulumuddin, yang digunakan sebagai pokok pegangan dari suluknya. Tarekat berikutnya adalah tarekat Al-Haddad, adalah sebuah tarekat sufi yang berasal dari Hadramut, Yaman, yang didirikan oleh Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad pada awal abad 17. Tarekat ini banyak berbicara tentang praktik-praktik spiritual di dalam Islam, seperti misalnya zikir dan juga meditasi. Kemudian tarekat Al-Haddad ini memiliki banyak pengikut di berbagai belahan dunia, terutama di wilayah-wilayah Arab dan Afrika, dan juga Asia Tenggara. Tarekat yang kedua adalah tarekat Samaniyah, yang didirikan oleh sufi yang bernama Ahmad bin Idris Al-Fasi di Maroko pada abad ke-18. Tarekat ini berbicara mengenai tradisi sufi lokal dan pengaruh tarekat Syadziliyah. Tarekat Samaniyah itu menyebar luas di wilayah Maroko pada saat itu. Tarekat berikutnya adalah tarekat Aidrusiyah, yang didirikan oleh sufi yang bernama Syekh Ahmad Al-Aidrus di Yaman pada abad ke-13. Tujuan didirikannya tarekat ini adalah untuk menekankan konsep-konsep spiritualitas di dalam agama Islam. Tarekat ini berkembang pesat di wilayah Afrika Tengah, Afrika Timur, dan juga wilayah Yaman. Tarekat Khalidiyah didirikan oleh Syekh Ahmad Al-Khalidi di kota Gaza, Palestina, di awal abad 19. Tujuan didirikannya tarekat ini adalah untuk menekankan ajaran-ajaran dalam agama Islam, khususnya konsep-konsep spiritual seperti misalnya meditasi dan juga zikir. Nah, kemudian tarekat Khalidiyah ini berkembang pesat di sekitaran wilayah Palestina, dan dari situlah sufi ini yang bernama Syekh Ahmad Al-Khalidi itu banyak dikenal sebagai sufi yang karismatik. Kemudian tarekat yang terakhir adalah tarekat Tijaniyah,
adalah sebuah tarekat sufi yang didirikan oleh Syekh Ahmad Tijani Al-Hasani di Aljazair pada abad ke-18. Tarekat ini mengajarkan praktik spiritual di dalam Islam, seperti zikir, meditasi, dan juga penekanan pada hubungan langsung dengan Allah. Syekh Ahmad Tijani Al-Hasani mengajarkan bahwa melalui pengalaman spiritual dan pengikutnya terhadap ajaran Islam, seseorang dapat mencapai peningkatan kesadaran spiritual dan kedekatan dengan Tuhan. Tarekat Tijaniyah memiliki pengikut yang luas di seluruh dunia, terutama di wilayah Afrika Utara dan Sub-Sahara. 10 aliran-aliran tarekat yang ada di Indonesia. Pertama, Thariqah Naksabandiyah. Kedua, Thariqah Qadariyah. Ketiga, Thariqah Sadziliyah. Keempat, Tarekat Rifaiyah. Kelima, Tarekat Khalawatiyah. Keenam, Tarekat Khalidiyah. Ketujuh, Tarekat Samaniyah. Kedelapan, Tarekat Aidrusiyah. Kesembilan, Tarekat Al-Hadad. Kesepuluh, Tarekat Tijaniyah. Itulah aliran-aliran yang bisa kami jelaskan tentang tarekat-tarekat yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to my channel.